wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya bernama Ing Rahma mengulangi perkenalannya supaya adik-adik bisa kenal. Perkenalkan, nama saya Ing Rahma, saya dari Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Di sini saya akan praktek lapangan bersama adik-adik untuk beberapa waktu yang akan datang. Jika di sini saya ada salah atau penyampaian yang tidak tepat, boleh adik-adik membantah atau adik-adik bantu. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, kita mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta satu atau ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa dari kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Sebelumnya Ibu ingin nanya, apa kabar adik-adik? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, Ibu akan absen dulu ya. Karena Ibu baru pertama kali masuk di sini, jadi nggak tahu adik-adik. Abdullah, Amalia Ayuningsih, Aisyah Fitri Noina, Ananda Giovanni, Aravinda, Artanta, Atta Analgia, Fatia Sasabila, Ibrahim. Pembelajaran adik-adik pada sebelumnya, yaitu teori pembentukan tata surya. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu, teori pembentukan tata surya? Nah, pada minggu lalu belajar tentang teori pembentukan tata surya, yaitu teori nebula, teori planetesima, teori pasang surut gas, teori awan debu, bintang kembar. Nah, itu pembelajaran pada minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang teori perkembangan bumi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita perlu mempelajari teori perkembangan bumi? Supaya apa? Supaya kita tahu. Nah, jadi supaya kita tahu. Karena kita belum tahu, jadinya kita cari tahu. Nah, tadi Adik bilang kenapa kita mau pelajarinya, karena kita belum tahu. Nah, kita cari tahu. Otomatis sama halnya dengan kita tinggal di bumi nih, di alam semesta. Nah, kita harus tahu dong kenapa dan bisa terjadinya bumi, perkembangan bumi itu dari awalnya kan kita nggak tahu, makanya kita pelajari teori-teorinya. Selama kita hidup ini kan kita nggak tahu nih teori itu apa sih, teori dari bumi itu. Nah, inilah yang kita pelajari. Kompetensi dasar menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. 4.4 menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Tujuan pembelajaran.
mensyukuri karya sang pencipta, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Nah, yang kedua, mendeskripsikan sejarah perkembangan bumi. Yang ketiga, mengklasifikasikan tentang teori perkembangan bumi. Ibu ada video. Nah, di sini Adek perhatikan videonya dengan seksama. Membahas mengenai bumi. Pernah terpikirkan gak sih sama kalian, bumi yang kita tempati sekarang tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya? Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai teori yang menjelaskan tentang proses perkembangan bumi. Di antaranya, teori apungan benua, teori Laurasia dan Gondwana, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Alfred Lothar Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman, pada tahun 1912 mengemukakan sebuah teori, yaitu teori pengapungan benua atau continental drift theory. Menurut teori ini, sekitar 200 benua tersebut terus mengalami pergerakan dan pecah sehingga membentuk formasi yang ada pada saat ini. Teori ini pun didukung oleh beberapa bukti, di antaranya pertama, adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu dengan yang lainnya. Kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur memiliki persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Ketiga, benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dahulunya daratan yang berhimpitan. Bukti selanjutnya, ditemukan beberapa fosil dari hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua tersebut. Dan terakhir, adanya kesamaan jenis batuan di berbagai belahan bumi. Semuanya videonya? Gimana videonya menurut adik-adik? Jelas atau ada yang kurang paham atau ada yang ingin adik-adik tanyakan dari video tadi? Jelas? Udah paham? Klasifikasi teori perkembangan bumi. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh di videonya dan kata adik-adik udah paham. Sekarang ibu yang bertanya, apa yang dimaksud dengan teori kontraksi? Siapa yang bisa? Teori kontraksi. Apa sih Ci, teori kontraksi? Ya, bagus si Suci. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan atau ada yang bisa mengulang apa yang dijawab sama Suci? Apa Fatia teori kontraksi? Teori kontraksi itu sebenarnya bumi itu mengalami pengerukan karena terjadinya proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi itu mengerut dan terbentuklah pegunungan dan gunung kembar. Ya, betul. Berarti pada teori kontraksi ini di mana bumi itu awalnya masih utuh, masih bebek aja. Nah, dia tuh mengalami pengerutan dengan adanya pendinginan. Nah, di situ timbullah pegunungan. Paham? Paham. Oper-oper jatuh siapa itu? Tadi yang nyata semua yang dapat. Benua apa namanya satu? Benua Pangean. Dengan satu samudra namanya samudra? Teori tektonik lempeng. Sebelah sini lagi, yang cewek sebelah sini lagi. Ganti-gantian. Diselami hanya bilang sama Aisyah. Ada, Bu, pasti. Kita contohkan sebagai lempeng konvergen di mana dia tuh saling bertumbukan. Nah, dia begini, jadi dia tuh yang satunya ke sini, yang satunya ke sini. Berarti dia saling berjauhan. Divergen. Sampai di sini paham? Atau ada yang kurang paham? Paham. Nah, ada 4 teori perkembangan
Bumi yang pertama. Teori konveksi. Yang kedua, tektonik lempeng. Yang ketiga, dan warna. Yang keempat, pengapungan benua. Di sini jelas? Karena waktu sudah habis, Ibu ada, coba dengarkan dulu. Ibu ada memberikan tugas LKPD, nanti dikerjakan di buku catatan dengan tulis tangan, difoto, kirim dalam bentuk PDF ke WA Ibu. Paham? Nah, sekian dari Ibu, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.